Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Sifatus Safwah lil Imam Abil Faraj Abdurrahman bin Ali ibnu Al-Jawzi nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi dzikru irtiqaihi mankiba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Maryam an Ali qala intalaqtu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta atayna al-Ka'bah فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا فنزل وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال لي اسعد على منكبي قال فنهض بي فإنه لا يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكذف به فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس رواه أحمد. هذا Nabi SAW pernah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang ke arah Ka'bah, ya, datang ke arah Ka'bah ingin melepas satu patung yang ada di atas. Maka Rasulullah SAW mengatakan ijlis, nanti duduk. Rasulullah mau naik di atas Sayyidina Ali. Ketika mau dinaik, diinjak oleh Rasulullah SAW, gak kuat Sayyidina Ali. Fara'a minni dha'fan, gak bakal kuat nanti. Kalas enggak. Rasulullah duduk. Is'ad ala mankibi, naik di atas punggungku, kata Nabi SAW. Fanahadha bi, beliau menaikkan aku. Fa innahu la yukhayyalu layya anni law syi'tu laniltu ufuqas sama. Demi Allah, ketika saya naik di atas punggungnya Nabi, di pikiran saya kalau seandainya saya mau naik ke atas langit, itu saya bisa. Subhanallah. Hatta sa'idtu 'ala al-bait, sehingga saya naik di atasnya Ka'bah. Wa alaihi timthal sufr min nuhas, ada patung warnanya kuning terbuat dari kuningan gitu, ya, nuhas. Kemudian dia timah gitu, dari timah. Kemudian faja'altu zawiluhu, kanan kiri atas depan belakang sampai copot, lepas. Karena kan kayak dicor gitu, dilepas. Kemudian ditanya Rasulullah, kemana ini? Buang, kata Nabi SAW. Lemparkan, maka dilemparkan. Nah, Kamil. ذكر محبة الله عز وجل له ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يذكرون أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله يشتكي عينه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه الإمام أحمد.
Ada hadis gawi, ya, hadis benar-benar menunjukkan kemuliaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak terlihat dari kemuliaan yang lain, yaitu apa? Ketika perang Khaybar, ya, perang Khaybar. Ketika perang Khaybar itu melawan orang-orang Yahudi. Khaybar itu suatu tempat atau perumahan orang-orang Yahudi yang memiliki benteng yang tinggi berlapis. Sulit sekali untuk menembusnya. Dan sudah berhari-hari Rasulullah SAW menyerang ke benteng terakhir daripada Khaybar, tapi tidak bisa. Mengutus sahabat Sayyidina Abu Bakar jadi pemimpin, maju, nyerang dari sana, nyerang dari sini, dobrak pintu, nggak bisa buka. Mundur lagi. Fulan, maju lagi, itu berusaha dari sana, dari sini, dobrak nggak bisa, mundur lagi. Susah banget ini. Ya, udah berhari-hari, udah berkali-kali kita nyerang. Sehingga Rasulullah SAW memberikan bisyarah setelah salat Isya. Rasul mengatakan, "Tu'tiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullah alaih." Saya besok akan berikan pemimpin atau kepemimpinan perang yang megang pasukan, yang dengannya dia akan memberikan kemenangan. Allah akan berikan kemenangan. Satu. Terus ini yang lebih hebat, yuhibbullah wa rasulah. Dia orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan dia dicinta oleh Allah dan Rasul. Wah, sahabat, Anda juga mau itu. Siapa yang nggak mau? Dapat titel, dapat cap dari Nabi SAW bahwa dia dicinta oleh Allah dan Rasul. Kebetulan di saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak hadir perang karena memang lagi sakit. Katanya sakit ramad itu ya parah, nggak bisa lihat. Nah, nggak mungkin kan orang nggak lihat mau ikut perang. Tapi beliau saking tidak mau ada suatu peperangan, beliau tertinggal atau tidak ikut, beliau memaksakan diri. Ketika sudah mending, badannya bisa gerak, walaupun masih nggak ngelihat, beliau jalan ditemani sama seseorang sampai malam itu. Dia sampai di kemahnya, di tempatnya beliau. Falamma asbaha nas, ketika di pagi hari, ghadaw ala Rasulullah kullum yarju an yu'taha. Semua orang mengharap dia yang ditunjuk oleh Nabi. Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah, seumur-umur ketika saya masuk Islam gak pernah pengen jadi pemimpin perang atau pemimpin apapun. Saya gak pernah pengen, kecuali hari itu saya pengen. Kenapa? Ada titelnya, ada cap dari Nabi, udah semuanya. Pas salat subuh Rasulullah SAW nengok kanan, nengok kiri, semuanya pada gini-gini. Ini tunjuk barangkali. Rasulullah lihat kanan, lihat kiri. Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Sahabat udah tahu, bukan gitu. Yang dicari tetap aja orangnya ada. Ya Rasulullah, innahu yashtaki ainaih. Dia lagi sakit mata. Al-Farsilu ilaih, panggil dia, bawa sini. Fa'utiya bihi, didatangkan dia, dituntun. Sayyidina Ali datang sampai di hadapan Nabi, lagi sakit mata. Fabasaga Rasulullah SAW fi ainaih, ya, atau Rasulullah meniupkan, meludahkan ke mata beliau atau ke tangan beliau, kemudian diusapkan ke mata Sayyidina Ali. Wa da'a lahu fabari'a, didoakan dan langsung sembuh. Langsung saat itu bersihin, alas, mana melek udah, nggak ada sakitnya, nggak ada nyucutannya, nggak ada apapun, sepertinya nggak pernah sakit. Dan bahkan setelah itu Sayyidina Ali nggak pernah sakit mata sama sekali, ya, dan matanya tidak pernah merasakan kekurangan dalam pandangannya walaupun lanjut usia, ya, karena berkahnya doanya Nabi SAW. Jadi bukan bukan yang ngobatin doang, ngobatin kasih plus lagi, jadi kasih tambahan. La ilaha illallah. Kemudian Rasulullah ambil rayah, nih ente pegang kepemimpinan, maju, ya, umfut ala rislik, fi riwayah la taltafit, idhab wa la taltafit, pergi jangan nengok. Hunfud ala rislik, dan kau jalan di depanmu. Terus kata dia, pas lagi jalan mau tanya, ya Rasulullah. Fi riwayah beliau tidak nengok lagi udah, karena Rasulullah bilang jangan nengok. Tapi ada yang mau ditanya, ya Rasulullah,
Uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Saya perangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita, masuk Islam maksudnya. Atau kita perangin berarti total. Kata Rasulullah, umfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Engkau pergi ke sana dengan tenang sampai berada di terasnya mereka, depannya mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Masih kasih kesempatan kepada mereka, ajak mereka masuk Islam. Ini udah perang berkali-kali, udah berhari-hari. Alah, tujuan utamanya masuk Islam, bukannya membunuh mereka atau membantai mereka, tidak. Tujuan utama berdakwah pada Islam. Ud'u ilal Islam wa akhbirhum bima yajib alaihi min haqqillah fih. Dan beritahukan apa hak-hak Allah daripada yang wajib mereka laksanakan dalam Islam. Fa wallahi, demi Allah, ini buat bahwa tujuan perang bukanlah untuk membantai, bukanlah untuk membunuh, tetapi tujuannya untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan denganmu, Allah berikan hidayah satu orang, khairun laka min humrin ni'am. Min an yakuna laka humrun ni'am. Humrun ni'am maksudnya apa? Humrun ni'am adalah onta yang paling mahal. Maksudnya kalau engkau punya seisi dunia onta yang paling mahal, itu tetap aja lebih afdal engkau memberikan hidayah kepada satu orang. Bisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai tempat petunjuk untuk orang, walaupun yang memberi hidayah adalah Allah. Tapi kalau engkau menjadi wasilahnya, perantaranya, maka engkau mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada harta duniawi. Setelah itu perang, dan benar diberikan kemenangan. Fi riwayat annahu fataha bab Khaybar biyadih, pintu gerbang yang susah biasanya dibongkar pakainya kayu, pakainya itu. Sayyidina Ali berada dekat dari pintu tersebut, beliau pegang pintunya, ditarik dan dijatuhkan pintunya. Jatuh. Bahkan dalam beberapa riwayat ahli sirah, beliau mengambil pintu kecilnya, karena biasanya pintu gerbang itu ada pintu besar, ada pintu kecil buat orang lewat. Pintu kecilnya diambil pakai tangan kirinya untuk digunakan sebagai tamengnya, dan dia perang pakai tangan kanannya. Ya, orang ngelihat pintu didobrak begitu pakai cara satu orang, semua kocar-kacirin dalam, pada ketakutan semua. Ya, fi hadza ada marhab namanya. Ada orang namanya Marhab, salah satu orang kekar besar badannya, ingin menantang duel Sayyidina Ali. Hai, kata Ali Manas ini marhabu, dibawain syair-syair. Kata Sayyidina Ali, bawain syair lagi yang sama dengan wazannya dia, dengan ucapannya dia, balas lagi dengan syairnya Sayyidina Ali, saya yang akan bunuh kau, katanya. Ya, dalam beberapa waktu yang singkat dibelah dua sama Sayyidina Ali. Ya. Ba'da marhab, jatuh si marhab itu, udah orang-orang Yahudi yang semua di dalam ketakutan. Alas, menang. Ya, nggak susah-susah lagi nih. Ya, jadi Khaybar menjadi salah satu ghanimah, rampasan perang dan juga harta kepada orang-orang muslim. Banyak sekali harta. Orang Yahudi itu paling nyimpen uang banyak, emas-emasnya ini ya banyak. Ya, pedang dan ininya banyak sekali di situ. Allah radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa karramallahu wajhah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.